Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2 akan mempersembahkan video bioetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humairani Putri dengan NPM 21082600044. Di sini saya ingin menjelaskan atau memberikan sedikit opini saya dengan film atau drama Korea yang berjudul Dr. Cha yang disutradarai oleh Kim Dae-jin yang ditulis oleh Jang Young Rang. Di sini menceritakan seorang dokter atau tenaga medis yang didiagnosa hepatitis akut. Chang Jeong-soo atau yang dipanggil Dr. Cha ini dirawat di rumah sakit, dan dokter yang menanganinya telah mendiskusikan bahwa Dr. Cha membutuhkan transplantasi organ atau transplantasi hepar, yang dimana yang memberikan atau mendonorkan transplantasi organ itu harus dari keluarganya dulu terlebih dahulu. Setelah diperiksa, ibu dari Dr. Cha tidak bisa memberikan transplantasi karena umurnya sudah tua, mertuanya juga nggak bisa karena udah lansia. Anaknya yang pertama cukup umur tapi tidak bisa karena tidak cocok. Setelah itu anaknya yang kedua terlalu muda untuk memberikan transplantasi, sehingga suaminya lah yang bisa memberikan transplantasi tersebut, karena yang dapat memberikan transplantasi yang pas itu hanyalah dokter Seo In-ho, seorang dokter ataupun suami dari Dr. Cha. Ada sedikit konflik di sini karena ibu dari Seo In-ho tidak menerima bahwa anaknya memberikan transplantasi kepada istrinya. Pandangan saya sebagai seorang dokter, tentu saya akan memperjelaskan dulu terlebih dahulu plus minusnya bagaimana transplantasi organ itu dilakukan. Apa manfaatnya untuk Dr. Cha dan apa kekurangannya untuk suaminya. Di sini saya akan menjelaskan di balik konflik itu, Dr. Seo In-ho ataupun suami dari Dr. Cha memiliki hak otonomi atau kebebasan manusia untuk menentukan hidupnya sendiri. Maka dia bisa menentukan hidupnya bagaimana dia bisa memberikan transplantasi itu kepada istrinya atau tidak. Jika pemeriksaan dari dokter telah memadai bahwa suaminya dari Dr. Cha cocok untuk bisa memberikan transplantasi organ kepada Dr. Cha, di balik konflik ini ada beberapa hal, bahwa finansial mereka cukup dan ingin membeli organ dari luar. Nah, itu sangat dilarang dan ilegal dikarenakan pada pasal 17 dilarang memperjualbelikan alat atau jaringan tubuh manusia, dan pada pasal 18 dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk dari luar negeri. Maka itu sangat dilarang dan ilegal. Pandangan psikologis dari saya, seorang istri yang menerima transplantasi dari seorang suami mungkin sangat-sangat memungkinkan. Mengapa? Karena seorang suami pasti memiliki simpati yang besar kepada istrinya untuk memberikan transplantasi organ kepada istrinya, melihat atau mengingat bagaimana pandangan ke depannya, bagaimana kualitas hidup seorang istri, bagaimana anak-anaknya, bagaimana pekerjaan seorang istri, yang mana seorang istri ini juga atau dokter Cha ini juga seorang tenaga medis yang dimana membutuhkan banyak tenaga untuk bisa membantu orang. Sesuai dengan pasal 66, transplantasi sel baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanannya dan kemanfaatannya. Jika memang transplantasi ini membuat progres yang lebih baik lagi ke depannya, maka akan segera dilakukan transplantasi tersebut. Dan jika transplantasi ini tidak memberikan resiko yang besar atau mengancam seorang pembeli transplantasi, maka saya akan memberikan informed consent dan menjelaskan bagaimana konsekuensi yang terjadi, apa manfaatnya untuk Dr. Cha. Jika suaminya menyetujui, maka akan dilakukan transplantasi demi kelangsungan hidup Dr. Cha ataupun kelangsungan hidup pasien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci Kornistia Rahab dengan NPM 21082600058. Pada kali ini, saya akan membedah tentang salah satu adegan ataupun cuplikan dari drama Hospital Playlist, tepatnya pada Hospital Playlist Season 2. Sebelumnya, Hospital Playlist itu disutradarai oleh Shin Won-ho bersama dengan penulis naskahnya adalah Lee Woo-jung. Hospital Playlist bercerita tentang kelima dokter yang sudah berteman sejak kuliah. Kelimanya sudah berteman selama 20 tahun, dimulai dari mereka bersekolah pada satu universitas yang sama. Drama ini bercerita tentang kedokteran ataupun kesehatan yang bisa kita ambil pelajarannya. Kita lihat ya di sini di mana sang ibu dia sedang hamil dan juga dia sedang terkena kanker payudara pada trimester yang pertama secara bersamaan, dan kanker payudaranya sudah memasuki stadium 2.
Di sini sang ibu juga mengatakan dia akan melakukan kemoterapi setelah dia melahirkan si janinnya. Nah, saya sebagai seorang dokter, saya akan mempertimbangkan apakah ini efek risiko atau benefit yang lebih baik jika sang ibu dia menunda efek kemoterapinya ataupun dia melakukan kemoterapi secara langsung. Dan juga saya akan mempertimbangkan efek radiasi yang akan diberikan kepada sang ibu dan juga agar tidak mengenai si janinnya sendiri. Nah, sesuai dengan 4 prinsip basic moral, yaitu adalah hak otonomi pasien, tidak memperburuk kondisi pasien atau non-malafisiense, memberikan manfaat kepada pasien ataupun benefisiense, dan juga justice ataupun keadilan kepada pasien. Saya akan mengambil hak non-malafisiense dan hak benefisiense, di mana saya akan melakukan kemoterapi kepada sang ibu, tetapi pada minggu ke-14, pada minggu ke-14 untuk meningkatkan kualitas hidup sang ibu dan juga untuk mencegah sel kankernya agar tidak menyebar secara luas. Dan juga saya akan mempertimbangkan memberikan radiasi dari kemoterapinya itu meminimalisir efek radiasi kemoterapi agar tidak terkena ke janinnya sendiri dan tidak mengganggu pertumbuhan si janinnya. Setelah itu saya akan memberikan informasi kepada sang ibu tentang kemoterapi ini. Bisa juga kita lihat di sini sang ibu dia setuju untuk melakukan kemoterapi pada minggu ke-14. Maka dari itu saya akan melakukan kemoterapi pada minggu ke-14 untuk mencegah sel kankernya agar tidak bertambah banyak dan meminimalisir efek radiasi dari kemoterapi untuk agar tidak terkena ke janinnya sendiri. Mungkin selama kegiatan ini, apa yang menarik dari kegiatan ini adalah selama saya menonton adegan tersebut, saya jadi ikut mempertimbangkan ataupun ikut berpikir ini keputusan apa yang tepat untuk pasien ini. Dan juga untuk kendalanya, mungkin mencari potongan-potongan video atau potongan-potongan adegan yang berkaitan dengan bioetik agak sedikit rumit ataupun agak sedikit sulit ya. Untuk refleksi etiknya, saya akan mengambil keputusan yang adil untuk pasien, yang tidak membahayakan pasien, dikarenakan untuk ini pasiennya tuh sedang mengandung. Saya akan mengambil keputusan agar tidak membahayakan pasien maupun tidak membahayakan bayi pasien tersebut. Dan juga saya akan menghormati hak pasien. Nah, untuk tindakan selanjutnya, saya akan melakukan kemoterapi untuk pasien ini sebagai terapi pada kankernya setelah 14 minggu agar tidak membahayakan bayinya sesuai dengan etika kedokteran ataupun etika hukum. Sebelumnya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Amanda Baru Sembiring dengan nomor NPM 2108260039. Di sini saya akan memberikan komentar saya berkaitan dengan bioetik yang ada di dalam film ataupun drama Dr. Romantic 2 di episode 8 yang disutradarai oleh Lee Gilbok dan Yoon Shik. Drama yang saya ambil tersebut berkisahkan bahwa ada seorang wanita paramedis yang mengalami mati otak karena sebuah kecelakaan. Nah, diketahui bahwa ternyata paramedik tersebut telah bersedia untuk melakukan transplantasi organ yang diketahui ibunya dari kartu tanda pengenal paramedik tersebut. Sehingga ibunya pun memberitahukan kepada dokter bahwa wanita tersebut bersedia dalam melakukan transplantasi organ, walaupun pasien tersebut belum dalam keadaan meninggal dunia. Di sini saya akan memberikan komentar dari segi bioetik. Hal yang paling saya pertimbangkan di sini yaitu hak otonomi pasien, di mana pasien sudah dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Di dalam cerita ini, pasien mengalami mati batang otak. Namun, sebelum mengalami hal tersebut, pasien dalam keadaan sehat dan juga dapat berpikir rasional telah memutuskan akan melakukan transplantasi organ yang diketahui dari kartu tanda pengenal pasien. Di sini, sebagai seorang dokter, kita harus menghormati hak otonomi pasien tersebut yang telah bersedia dan mengambil keputusan untuk mentransplantasi organnya. Selain itu, saya juga mempertimbangkan pasien itu sudah mengetahui apa saja resiko dan juga manfaat dia menjadi pendonor organ, sehingga kita dapat simpulkan bahwa pasien mengerti dan sangat paham dari tindakan yang dia lakukan. Selain itu, kita juga dapat mempertimbangkan hal yang dapat menolong hidup orang lain dari segi hukum. Dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 pada pasal 13 yang berisi setelah seorang ditetapkan mati batang otak, maka semua terapi bantuan hidup harus segera dihentikan. Yang kedua, dalam hal pasien yang merupakan donor organ, terapi bantuan hidup diteruskan sampai organ yang dibutuhkan diambil. Ketiga, pembiayaan tindakan medis dan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibebaskan kepada penerima donor organ. Jadi, di sini bisa kita ambil kesimpulan dari hukum diperbolehkan. Namun, dari segi agama tidak diperbolehkan. Ketika seorang dalam keadaan koma, tidak diperbolehkan diambil organ tertentunya karena sama saja mempercepat kematian seseorang tersebut. Namun, ketika seseorang meninggal dunia, masih bisa untuk dipertimbangkan.
Di sini saya akan mengambil keputusan untuk melakukan transplantasi organ tersebut karena hak otonomi pasien. Namun, di sini saya akan mempertimbangkan lagi dari beberapa aspek seperti hukum dan juga agama. Apakah melanggar dari segi agama pasien tersebut? Jika tidak, saya akan tetap melakukan transplantasi organ tersebut. Hal yang menarik dari kegiatan ini, ketika saya menonton film yang berkaitan dengan kedokteran, saya menjadi ikut mempertimbangkan apakah tindakan yang diambil sudah baik ataupun belum, dan apakah sudah sesuai dengan kode etik kedokteran atau tidak. Untuk kendalanya mungkin dalam pencarian potongan-potongan video ataupun film yang berkaitan dengan bioetik. Pembelajaran yang diambil mungkin di sini saya mempelajari bahwa sebelum melakukan keputusan dalam melakukan tindakan medis perlu beberapa pertimbangan seperti apakah menguntungkan atau merugikan pasien, apakah sesuai dengan hukum yang berlaku, dan apakah ada keadilan dari tindakan tersebut. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan dari film yang saya komentari sebelumnya, saya mengambil tindakan dilakukannya transplantasi organ karena sudah sesuai dengan keputusan dari pendonor tersebut. Demikian video saya, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pojenak Bersiregar, NPM 2108260038. Di sini saya akan memberi tanggapan saya mengenai kasus yang saya ambil dari film Dokter Romantis 2 episode 13. Yang dimana seorang pasien dengan keadaan kakinya terpotong oleh alat pabrik dan harus segera dioperasi. Namun pasien menolak dioperasi karena masalah biaya yang mahal. Di sini saya akan mempertimbangkan melalui 4box method etik. Yang pertama pada prinsip benefisiensi. Pada prinsip ini di mana seorang dokter melakukan suatu tindakan untuk kepentingan pasiennya dalam usaha untuk membantu mencegah atau menghilangkan bahaya atau hanya sekadar mengobati masalah-masalah sederhana yang dialami pasien. Lebih khususnya dapat diartikan bahwa seorang dokter harus berbuat baik, menghormati martabat manusia, dan harus berusaha semaksimal mungkin agar pasiennya tetap dalam kondisi sehat. Poin utama dari prinsip benefisiensi ini sebenarnya lebih menegaskan bahwa seorang dokter harus mengambil tindakan yang lebih banyak dampak baiknya daripada dampak buruknya, sehingga pasien memperoleh kekuasaan tertinggi. Jadi pada kasus ini saya setuju dengan tindakan dokter yang ingin tetap mengambil tindakan operasi karena demi keselamatan pasien ke depannya. Selanjutnya pada prinsip non malefisiensi, di mana prinsip ini merupakan suatu prinsip yang dimana dokter tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat memperburuk pasien. Jadi saya setuju pada dokter di film ini untuk tetap melakukan operasi, karena jika tidak dilakukannya operasi akan dapat memperburuk keadaan pasien dan bisa mengancam jiwa pasien. Lalu yang ketiga pada prinsip otonomi, walaupun sudah dipentingkannya tindakan operasi pada sudut pandang benefisiensi dan malefisiensi, tetapi kita juga tetapi pasien juga memiliki hak otonom sendiri, yang dimana dia bisa memberi pendapat apakah dia setuju kita melakukan operasi ataupun tidak. Jikalau tidak, mungkin dia akan memberikan alasan-alasan tertentu. Pada kasus ini dia pada kasus ini dia sadar bahwa menolak untuk lakukan operasi karena biaya yang begitu mahal. Kita sebagai dokter, kita juga harus menghargai hak otonomi pasien. Lalu pada prinsip justice, prinsip ini menyangkut kewajiban untuk memperlakukan tiap manusia secara baik dan benar, memberikan apa yang menjadi haknya, serta tidak membebani mereka dengan apa yang bukan menjadi kewajibannya. Pada kasus kecelakaan kerja, terutama kecelakaan yang tidak disengaja, seharusnya mendapat jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan kecelakaan kerja. Karena setiap kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja menjadi tanggung jawab perusahaan tempat kerjaan itu dilaksanakan, sehingga hal ini dapat memberi keadaan bagi pasien karena hak-haknya sebagai seorang pekerja terpenuhi, sehingga tidak menjadi penghalang untuk dilakukan pengobatan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Maharani 2108260060 akan mereview film yang berjudul Dokter Romantik 1 episode 7-8 yang diproduserkan oleh Park Hyun Jin. Jadi
Film ini menceritakan tentang seorang pasien yang ditikam dan dilarikan ke rumah sakit. Saat ingin melaksanakan operasi, datanglah seorang pria tanpa dikenal identitasnya. Kemudian lelaki tersebut menyandera seorang dokter dan memerintahkan untuk memberhentikan tindakan operasi. Karena itu, para dokter menjadi dilema untuk tetap dilanjutkan atau diberhentikan tindakan operasinya. Ternyata alasan dibalik terjadinya penyandera itu pasien adalah pemerkosa istri pria itu yang sedang hamil dan putrinya yang berusia 11 tahun. Dikarenakan sang pemerkosa hanya dihukum 3 tahun penjara dan dibebaskan lebih awal secara bersyarat. Oleh karena itu, pria tersebut tidak terima dan ingin membunuh pasien untuk membalaskan dendamnya. Meski begitu, dokter tetap melaksanakan tindakan operasi hingga selesai. Kemudian dokter menjanjikan untuk kesembuhan total dan tidak dikenakan biaya kepada keluarga korban. Dari film ini dapat kita simpulkan bahwasanya yang menjadi korban adalah istri pria yang sedang hamil dan putrinya yang sudah berusia 11 tahun. Jadi pandangan saya sebagai dokter, saya akan melangsungkan tindakan gawat darurat tanpa dimintakan persetujuan oleh pasien. Jadi pasien yang sudah dibawa ke rumah sakit tadi merupakan pasien dalam kondisi gawat darurat, yang dimana pasien tersebut ternyata merupakan pelaku dari kasus pemerkosa dari istri yang hamil dan putrinya yang berusia 11 tahun. Walaupun pasien tersebut merupakan pelaku dari kasus ini, tetapi tetap saja jika dalam kondisi darurat, gawat darurat, pasien tersebut tetap akan dilakukan tindakan operasi tanpa adanya persetujuan dari keluarga dekat. Jadi hal yang akan saya lakukan berupa informed consent, yaitu dalam bentuk jenis implicit informed consent. Jadi implicit informed consent ini adalah persetujuan secara tersirat. Jadi umumnya diberikan saat kondisi gawat darurat di mana perlu dilakukan tindakan medis, tetapi pasien atau keluarga tidak dapat memberikan persetujuan lisan atau tertulis pada saat itu. Jadi pada kondisi pasien tertentu itu persetujuannya itu bisa diberikan oleh orang tua, suami atau istri, anak kandung, saudara kandung, atau orang yang mengantarkan pasien. Jadi di film ini pasien tersebut yang mengantarkan adalah polisi. Jadi polisi bisa berhak untuk memberikan kronologi atau informed consent kepada dokter. Kemudian jadi persetujuan yang diberikan oleh wali yang menggantikan pasien ini harus memenuhi tujuan utama, yaitu untuk kepentingan terbaik pasien dan memaksimalkan manfaat yang baik untuk pasien. Kemudian dalam bidang bioetik, dalam prinsip moral, dokter menerapkan prinsip moral hak non maleficent, yang dimana dokter tetap melakukan tindakan operasi hingga selesai untuk tidak merugikan pasien dengan cara menolong pasien emergensi. Yang diharapkan jika tindakan operasi berjalan dengan lancar, pasien dapat menjalankan tindakan hukum lebih lanjut. Meskipun pasien tidak dapat sembuh total karena saraf tulang belakangnya rusak yang mengakibatkan pasien lumpuh seumur hidupnya. Dan kemudian pada film ini juga termasuk prinsip moral hak justice, karena setelah menyelamatkan pasien menjalankan hukuman sesuai prosedur hukum dan kepada keluarga korban dijanjikan kesembuhan total tanpa mengeluarkan biaya. Di sekian review film yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildana Lutfinopal, NPM 21082600056. Kali ini saya akan membahas kajian bioetik dari film Our Father. Film Our Father disutradarai oleh Lucy Jordan, dirilis pada tanggal 11 Mei 2022, menceritakan tentang salah seorang dokter kesuburan bernama Donald Klein yang diam-diam menanamkan benih spermanya kepada para pasien melalui proses inseminasi buatan. Sebelumnya saya akan membahas sedikit sinopsis dari film tersebut. Film tersebut menggambarkan bagaimana obsesi seorang dokter kesuburan yang membuat dirinya melanggar kode etik dan sumpahnya sebagai seorang dokter. Dimulai dari seorang anak bernama Jacob Ballard, seorang anak hasil inseminasi buatan Donald Klein yang mencoba untuk memecahkan rasa penasaran terhadap dirinya yang berbeda dari keluarganya melalui tes DNA. Jacob Ballard merasa berbeda dengan keluarganya. Ia bermata biru dan berambut pirang, sementara keluarganya berambut hitam, kulit kuning langsat, dan bermata hitam. Seringkali ia mempertanyakan hal tersebut kepada ibunya, namun ibunya tidak mengakui. Pada suatu saat, ibunya memberitahu kepada Jacob Ballard bahwa ia adalah hasil inseminasi buatan dari Dr. Donald Klein. Setelah mengetahui hal itu, Jacob Ballard memikirkan tentang anak-anak atau saudara-saudara hasil inseminasi buatan dari Dr. Donald Klein.
Namun, pada tahun itu belum ada tes DNA komersial. Ia mulai melakukan tes DNA kembali dan tercatat bahwa ia bukanlah anak kandung ayahnya. Hal ini juga menguak informasi bahwa ia memiliki puluhan saudara di kota yang sama. Nah, dari film tersebut saya mendapat beberapa fakta. Yang pertama, Dr. Donald Klein telah melakukan inseminasi ilegal. Maksudnya, Dr. Donald Klein tidak memberitahu atau tidak meminta izin kepada pasiennya bahwa ia akan melakukan inseminasi kepada pasiennya. Kemudian anak atau hasil inseminasi buatan dari Dr. Donald Klein hampir nyaris mendekati 100 anak atau hampir 100 anak yang telah dilakukan inseminasi buatan. Kemudian pada film tersebut hukuman dari Dr. Donald Klein tidak ada hukuman yang mendefinisikan tindakan dari Dr. Donald Klein, sehingga kasus tersebut tidak ditindaklanjuti. Nah, dari review film tersebut saya melihat dari sudut pandang bioetik, tindakan Dr. Donald Klein telah melanggar 4 prinsip bioetik. Adapun 4 prinsip bioetik tersebut yaitu yang pertama ada autonomi. Dalam tindakan malpraktik kesuburan dilakukan Dr. Donald Klein telah melanggar prinsip martabat dan hak asasi manusia karena kepentingan kesejahteraan individu yang mana harus diprioritaskan di samping kepentingan tunggal ilmu pengetahuan atau kepentingan sendiri yang telah dilanggar. Kemudian yang kedua ada beneficence. Tindakan malpraktik kesuburan tersebut penerapannya lebih mengandung bahaya dibandingkan manfaatnya. Dalam medis, penggunaan sperma pendonor untuk inseminasi buatan hanya dapat dilakukan tidak lebih dari 3 kali. Selain itu, di film diungkapkan bahwa anak-anak dari hasil inseminasi buatan Dr. Donald Klein terdapat pada sebuah kota yang sama. Nah, dalam undang-undang larangan pernikahan sedara tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 8 Nomor 1 Tahun 1974. Banyak dampak yang ditimbulkan dari pernikahan sedara. Yang pertama adanya kesamaan genetik dan yang kemudian ada menimbulkan penyakit keturunan dan lain-lainnya. Kemudian ada justice. Dalam film Our Fathers dikisahkan bahwa tindakan malpraktik inseminasi buatan tersebut dilakukan secara ilegal alias tidak adanya persetujuan antara dua belah pihak. Kemudian yang terakhir ada non-maleficence. Tindakan Dr. Donald Klein dalam menyuntikkan benihnya ke dalam rahim pasiennya juga melanggar prinsip tanggung jawab sosial dan kesehatan karena pasien tidak mendapat kesadaran kesehatan yang layak ketika tindakan tersebut tidak diketahui pasien. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang kami persembahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.